Jadi penegakan hukum membuat aturan main itu sangat clear di Singapura. Itu yang membuat di kalangan pengusaha di Singapura, mereka itu Kepercayaannya. rileks untuk bekerja. Mas Hanya Tommy, dua itu ya? Iya. berapa yang kali boleh. dengar nguing-nguing di Nggak Singapura? ada ngomongin karena mobil presiden itu hanya satu mobil pengawal dan satu motor polisi. Jadi mereka sangat efisien sekali. Oke. Jadi betul-betul di Singapura itu pemimpin itu dia memberikan teladan dan menjadi contoh. Yang tadi saya katakan dia leading by example. Dia menjadi contoh baik dalam kehidupannya, gaya hidupnya, lifestyle-nya. Tetapi di dalam kinerja mereka sangat perform. Karena sekali lagi orang yang masuk di jajaran pemerintahan yang menjadi pegawai negeri adalah orang-orang terbaik yang ada di Singapura. Ya. Itu bener Mas, di gambar di IG tuh Mas, mereka menteri-menteri Singapura lagi meeting, ruangannya cuma gelas air putih gitu, nggak ada bunga-bunga, Nggak ada cemilan gitu. Iya, nggak ada cemilan, Ya, jadi bunga-bunga harus di siap-siap. mana-mana gitu. Itu beneran Mas? Betul. Jadi kalau kita datang kantor menteri atau ke kantor perdana menteri, ya kan, kita cuma duduk berdua gitu, ya disuguhin tehnya aja. Gitu. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Ya gelas itu yang ada, nggak ada kemudian refill tuh diisi lagi, nggak ada gitu. Jadi sekali minum, selesai. Jadi memang mereka seperti itulah keseharian dari pejabat-pejabat di Singapura itu. Dan kita akan lebih kagum lagi kalau melihat bagaimana istri-istri pejabat di Singapura. Nah, seru ini menarik ini. Ya. Menarik ini. Gimana, Bang? Ini bagiannya Mas Gimana, Tung nih. Istri pejabat itu dia Ya. bukan pejabat. Oh. Jadi dia tidak mendapatkan pengawalan apapun. Jadi satu saat pernah ada seorang kepala staf datang, ya kan? Kepala stafnya dari pihak Singapura, dia datang karena dia kepala staf, Ya. dia datang pakai mobil dinas, istrinya datang sendiri pakai mobil biasa. Dan saya pernah bertemu misalnya dengan waktu itu ada Tantowi Yahya, Ya. kebetulan ada ke Singapura, kita menghadiri pernikahan seorang menteri Singapura. Setelah selesai acara, saya beritahu Tantowi Yahya, itu wakil perdana menteri Singapura, namanya Heng Swee Keat. Oke. Terus Tantowi bilang, minta foto bersama dong. Saya datang Ya. DPM, kita selalu panggilnya DPM, boleh nggak kita foto gitu. Wah, oke, kita foto gitu. Istrinya berdiri di sebelah, kita minta untuk ikut berfoto, nggak mau. Nggak mau. Dia bilang karena yang DPM tuh suami saya bukan DPM, dan dia minggir, dia menunggu kita selesai berfoto gitu. Dan tipikal seperti itulah pejabat-pejabat di Singapura. Waktu Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Ya. ya kan, istrinya kan chairman-nya Temasek, ya kan. Kucing. Ketika ada acara resmi, dia adalah first lady, Oke. bukan chairman Temasek. Ketika suaminya dikerubungi orang, difoto orang, Ibu Ho Ching akan berdiri menunggu di sebelahnya. Dia tidak ikut untuk menjadi bagian dari foto, karena sekali lagi yang menjadi pejabat itu suami saya, bukan saya. Saya adalah sama dengan rakyat biasa, saya orang biasa. Gitu. Jadi sesimpel itu kehidupan di Singapura, ya kan. Sehingga kemudian hubungan antara pejabat dengan rakyatnya itu sangat dekat. Ya, jadi kalau rakyat ingin ngobrol Ketemu. gitu, ingin menyapa, Boleh. sebagai seorang pejabat publik itu kewajiban dia untuk mendengarkan, dan dia akan memberikan waktu untuk mendengar apa yang disampaikan. Karena sekali lagi mereka sistemnya adalah sistem parlementer. Ya. Mereka hanya akan bisa menjadi pejabat negara kalau dia terpilih sebagai anggota parlemen. Dan setelah terpilih, tanggung jawabnya itu adalah bukan hanya dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat, tetapi bagaimana membangun komunikasi dengan konstituen. Konstituennya. Karena itu semua pejabat Singapura pasti dia akan dekat dengan rakyatnya, karena rakyat itu adalah konstituen dia. Kalau kemudian pemilu yang akan datang,
dia jauh dengan konstituen, maka dia tidak akan terpilih, maka otomatis dia tidak akan bisa menjabat Jadi sebagai pejabat negara lagi. Karena sekali lagi di Singapura orang akan menjadi menteri hanya kalau dia terpilih menjadi anggota parlemen. Jadi memang dia menjaga dengan baik konstituennya ya? Sangat. Mereka tiap Sabtu Minggu pasti mereka akan mendatangi, turun, ya kan, tidak perlu pakai reses-reses, ya kan. Mereka tiap Sabtu Minggu pasti bertemu dengan para konstituennya, mendengarkan para konstituennya, atau bahkan mengundang para konstituennya untuk bertemu dengan dia di satu tempat. Mas Tommy mengalami jet lag nggak? Situasi di Jakarta dengan Jakarta, di sana? di Indonesia, terus masuk dalam komunitas pejabat di Singapura dengan segala macam kondisinya? Yang selalu saya sampaikan, bedanya kita dengan di Singapura itu, kita ini terlalu feodal. Pejabat kita itu cenderung feodal. Dan sekali lagi karena dia feodal, kecenderungan yang muncul itu adalah kekuasaan itu dianggap hak istimewa. Power as privilege, ya kan. Karena itu kalau kita melihat tipikal pejabat kita kan beda, ya kan. Selalu pasti ada ajudannya, ya kan. Ada pengawalannya, ya kan. Yang tadi sampaikan kan rame Jakarta itu kan. Walaupun sekarang sudah nggak ada rame lagi, tapi menurut saya ini kan bukan terjadi sekarang, ini kan sudah menjadi kebiasaan. Yang. Jadi kalau tadi dikatakan, ya saya melihat sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sekali lagi bagaimana pejabat itu melihat kekuasaan. Apakah kekuasaan itu betul-betul dilihat sebagai amanah yang harusnya dikerjakan untuk kepentingan melayani, ataukah kekuasaan itu dianggap sebagai hak istimewa sehingga mereka harus mendapatkan prioritas dalam banyak hal. Malah minta dilayani ya? Minta sama dilayani. Rakyat malah. Ya karena power is privilege, ya, itu dia tadi hak istimewa tadi kan. Tapi kalau di sana power adalah pelayanan gitu ya? Dia pelayanan, karena sekali lagi tugas mereka itu adalah bekerja untuk kepentingan masyarakatnya. Dan tugas semua menteri pejabat di Singapura itu tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk kemajuan negaranya. Karena hanya dengan itulah kemudian Singapura akan bisa menjadi negara yang maju. Dan itu kemudian mereka maintain sampai sekarang. Dan pendidikan itu kemudian ditanamkan pada generasi-generasi yang akan datang. Karena itu sejak misalnya usia dini. Itu sudah diajarkan ya? Wah, mereka itu kan pendidikannya sangat ketat. Saya kebetulan punya keponakan mendapatkan ASEAN Scholarship, ya, sekolah kelas 3 SMP di sini, ya kan, di Singapura. Mereka harus tinggal di dormitory, ya, di asrama yang tidak ada AC-nya. Dan kemudian tidak boleh meninggalkan asrama di hari sekolah. Di hari libur hanya boleh meninggalkan asrama kalau dijemput oleh orang tuanya. Oh, ketat banget ya. Dan itu ditanamkan disiplin itu sejak dini. Dan memang sejak kecil juga anak-anak playgroup di Singapura itu ditanamkan mengenai tanggung jawab pribadi untuk kepentingan lingkungan. Sebagai contoh, Pung, ada seorang teman pindah ke Singapura. Satu hari dia melihat, kok anaknya tiba-tiba pulang sekolah murung. Coba dicari tahu. Ternyata baru pertama kali datang. Waktu itu dia baru pertama kali datang. Kalau dia sekolah di Indonesia, masuk ke sekolah, ketemu temannya, dia lepas tasnya, dia pelari ketemu sama temannya. Di Singapura, oleh gurunya diberitahu, kamu datang ke sekolah, kamu harus taruh tas kamu di kursi kamu, di meja kamu. Setelah kamu taruh semua, baru kamu boleh bermain. Nah, waktu diingatkan untuk harus itu, dia pikir dia ditegur atau dimarahi. Padahal yang disampaikan oleh gurunya itu adalah,
kamu harus bertanggung jawab pada barang kamu. Bukan tanggung jawab guru, bukan tanggung siapapun untuk menempatkan tas kamu di meja kamu. Kerjanya dia. Beda dengan di kita. Anak kita seringkali datang ke sekolah lepas, gurunya karena baik, gurunya mengambilkan tasnya, ditaruh di meja anak-anaknya itu. Akibatnya anak-anak merasa bahwa dia tidak perlu bertanggung jawab pada dirinya gitu. Nah, di Singapura anak-anak sejak dini kamu harus bertanggung jawab pada dirimu dulu. Baru kemudian kamu memberikan manfaat untuk lingkungan yang lebih besar. Nah, karena kemudian orang diajari sejak dini untuk peduli dan menghormati hak pribadi. Nah, kebiasaan orang-orang Singapura itu adalah mereka kalau pergi kemana-mana, kita bisa lihat di kafe, di restoran, mereka geletakkan barangnya itu di meja karena yakin tidak pernah akan orang mengambil barang dia. Memang kelemahannya menjadi awareness mereka itu turun. Ketika mereka pergi keluar dari Singapura, kebiasaan itu selalu karena mereka dari kecil dan hidup dalam lingkungan yang seperti Singapura. Seperti Singapura bahwa orang lain tidak mungkin akan mengganggu apa yang bukan haknya. Karena itu sering orang Singapura tiba-tiba kehilangan gitu ya kan. Oh, kok handphone saya nggak ada, laptop saya nggak ada gitu. Karena di Singapura anak-anak itu kan dengan mudahnya taruh dompetnya, taruh tasnya, taruh laptopnya, taruh handphonenya. Kalau mereka harus pergi misalnya ke kamar kecil, gitu, ya kan? Mereka masih ada di situ. Kembali. Dan sering kali itu kejadian kan. Saya jadi bukan sesuatu yang aneh misalnya. Saya pernah ada sebuah race ya, Tour de France, istrinya itu Tour de France Exhibition. Saya dengan teman orang Indonesia juga itu ikut pagi-pagi gitu. Sesudah kita mau start, seperti biasa kita jalan gitu. Ketika kita dalam exhibition itu berputar gitu, tiba-tiba teman saya mau foto, Mas foto dong gitu. Begitu dia pegang, loh kok handphone saya nggak ada gitu. Tapi dia kan nggak mungkin, ya udah nanti aja gitu. Dia putar dulu, itu setengah jam kan. Kita ikut race itu kan. Selesai, dia kembali ke titik awal, ya handphonenya ketinggalan di meja itu. Masih ada di situ. Dan tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Yang menyentuh karena orang akan berpandangan bahwa hak orang bukan hak saya. Gitu. Nah itu yang kemudian kalau tadi katakan ada nggak kemudian yang kadang-kadang membuat shock ya hal-hal seperti ini, Pak. Iya. Kadang ini ya Mas, ada cerita kita kalau di Singapura nyebrang aja mesti di zebra cross. Ngeludah aja kita nggak berani. Ada aturannya. Ada saking rokok apa gitu. Disiplin lah kita kalau di Singapura. Begitu sampai ke Indonesia kembalilah ke setelan awal. Apa yang membuat hampir semua orang turis bahkan bukan cuma orang Singapura itu bisa tertib ketika berada di sana? Karena mereka ya itu tadi tegas dalam menegakkan aturan. Aturannya. Dan aturan itu kan sejak awal kedatangan sudah diberitahukan untuk tidak littering, ya kan menyampah itu tidak boleh, ya kan merokok tidak boleh, banyak hal yang kemudian mereka punya CCTV yang sudah di seluruh kota kan. Dan kemudian kalau orang ketangkap dengan CCTV-nya itu kan mereka akan dijatuhi hukuman. Kan? Termasuk misalnya berkendaraan. Lampu merah mana berani orang. Karena di Singapura kan sistem penegakan hukum lampu merah bukan hanya denda. Tapi pemotongan poin. Jadi saya misalnya eligible untuk punya SIM. Saya dapat 12 poin. Sekali melakukan pelanggaran, potong poinnya. Sampai kemudian kalau dalam 1 tahun 12 poin itu hilang, habis, maka kita tidak boleh nyetir. Kalau 2 kali kita melakukan hal sama, kita dilarang 6 bulan untuk berkendaraan. Nah, potongan paling besar adalah ketika kita menerobos lampu merah. Karena itu di Singapura, sekali menerobos lampu merah, itu potongnya 6 poin. Jadi yang ditakuti orang Singapura bukan denda uangnya, tetapi pemotongan poinnya. Karena begitu poinnya 12 itu habis,
kita tidak bisa Hmm. menyetir mobil lagi. Dan kalau kita melakukan pelanggaran 12 poin itu dipotong lagi, habis lagi, kita dilarang. Bahkan kalau kita berulang kali melakukan kesalahan, dicabut Cabut. SIM-nya. Udah nggak boleh mengemudi lagi ya. Betul. Bikin SIM di sana gimana, Mas? Susah nggak bikin SIM di sana? Susah. Karena tadi ya aturannya tegas ya. Mereka itu ujiannya sangat sulit sekali. Beberapa teman di KBRI bahkan sampai 4 kali Ngulang. ujian baru bisa lulus. Ya, kan? Nggak bisa itu? Cincai. Cincai nggak bisa? Nggak bisa. Kecuali Dubes. Punya istimewa. Iya, Dubes dapat SIM karena dia duta besar. Iya. Oh, karena jabatannya sebagai Jabatan. duta. Staf Dubes nggak bisa juga ya? Nggak Sama? bisa. Yang lain tidak bisa. Tapi kalau yang diplomatik, mereka dapat. Tapi ya itu tadi, pelanggaran potong. Tetap berlaku walaupun Berlaku. dia punya diplomatic Berlaku. card gitu. Berlaku. Ya, Mas. Ini terkait dengan tugasnya Mas Tommy yang waktu itu bukan dari diplomat karir ya, dari jurnalis wartawan. Terus kemudian ditugasi di KBRI Singapura yang zamannya Pak Jokowi itu untuk diplomasi ekonomi. Nah, sementara tadi jelasnya di depan, kultur kita dengan Singapura sangat berbeda. Nah, ini kan tugasnya seorang duta besar untuk menjembatani itu gimana, Mas? Karena kan kultur di Singapura dengan aturan yang sangat ketat, dengan ketegasan terhadap sanksi yang kuat, dengan kultur kita yang ya disiplinnya jauh lah berbeda gitu. Gimana, Mas, meyakinkan mereka ini? Yang pertama adalah Ya. tugas yang diberikan itu kan untuk ekonomi adalah bagaimana meningkatkan investasi. Betul. Ya. Yang kedua adalah bagaimana mendorong ekspor. Yang ketiga adalah menarik wisatawan. Oke. Untuk bisa melakukan itu, maka perlu ada event Oke. yang mempromosikan itu. Tetapi kalau hanya sekedar membuat event, Pameran gitu ya. pameran atau forum Ya. diskusi, nomor satu anggarannya terbatas. Oke. Karena itu yang saya lakukan dengan teman-teman di KBRI Singapura ketika itu adalah kolaborasi. Kita bekerja sama. Oke. Karena tadi saya katakan Singapura itu kan banyak organisasinya. Singapore Chinese Chamber of Commerce and Yang itu tadi. Industry. Oke. Ada Singapore Malay Chambers of Commerce Industry. Ada federasi pelaku industri manufacturing. Oke. Ada semacam kadinnya Singapore Business Federation. Ada Enterprise Singapore, ada Economic Development Board. Banyak sekali organisasi itu. Yang saya lakukan adalah saya kulo nuwun, berkenalan, menanyakan minat mereka untuk Indonesia, kebutuhan apa saja, dibangun kemudian kesepakatan untuk bagaimana kita membuat forum bersama. Dan yang beruntung ketika itu saya bisa meyakinkan beberapa menteri mengenai pentingnya hal ini. Di tengah kekurangan yang kita miliki, Pung, Ya. kelebihan di Indonesia itu adalah kalau kita punya hubungan personal, itu kita lebih mudah untuk melakukan engagement. Oke. Saya beruntung sebagai wartawan. Betul. Saya kenal dengan begitu banyak menteri. Akibatnya, saya bisa meyakinkan menteri, apakah itu Menko, apakah itu menteri, mengenai pentingnya kerjasama ini. Karena itu saya pernah membuat forum di tahun 2022, ketika Indonesia akan menjadi tuan rumah G20. Ya. Saya dengan pemerintah Singapura, dengan teman-teman dari Singapore Business Federation, buat Indonesia Singapore Business Forum. Judulnya Rising Together. Jadi bagaimana kita sama-sama kembali bangkit dari COVID ketika itu. Ya. Kita undang menteri dari Singapura, kita undang menteri dari Indonesia. Karena menteri yang kita undang itu dengan personal approach, saya undang misal ketika itu Pak Erlangga Hartarto, Menko, saya undang Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Gubernur BI Pak Peri Pardio, saya undang Menteri Kesehatan. Untuk Singapura kan, wah, Langsung ini ya. ada pejabat-pejabat Indonesia, apalagi waktu itu Ibu Sri Mulyani kan
sangat populer sekali. Betul. CNA wawancara khusus, beliau mau. Oke. Pak Peri wawancara khusus, mereka mau. Jadi mereka betul-betul mengenal mengenai arah kebijakan Indonesia, fiskalnya, moneternya, kemudian pendekatan-pendekatannya. Kita ajak lagi teman-teman Kadin waktu itu Mas Arsyad kan, Arsyad Pak Rashid, Arsyad, ya, Rashid. ketua umumnya. Ya. Kita bikin forum bersama. Itu yang membuat mereka bilang, wah oke gitu. Nah ketika kemudian mereka dari tahu dan kemudian mau, ya kan, itu kan seringkali ada kendala dalam pelaksanaan di Indonesia. Kembali lagi, saya approach lagi menterinya. Setiap kali ada kendala, saya coba untuk menghubungi menterinya, untuk kemudian bisa selesaikan. Saya beruntung punya menteri-menteri yang menurut saya juga ketika itu sangat decisive. Pak Luhut misalnya. Iya. Pak Luhut itu sangat mudah untuk dihubungi. Dan kalau ada kendala, Langsung diselesaikan. Pak Luhut langsung Oke. jelas gitu. Contoh, pernah ada satu rencana investasi dari Meta untuk membuat submarine cable ya ke bawah laut itu dari Amerika ke Indonesia. Itu lewat 3 jalur. Sempat terhenti karena kemudian perizinannya begitu banyak. Saya telepon Pak Luhut, dia udah suruh datang ketemu saya. Datanglah orang dari Meta ketemu dan akhirnya bisa selesai gitu. Jadi artinya kita harus kawal, Pung. Sampai kemudian bisa menjadi realisasi. Sampai deal ya, terakhir. Sampai deal gitu. Dan Harus dikawal. Dan itu yang membuat kemudian teman-teman Singapura bilang, oh Indonesia itu sesuatu yang oke gitu. Ternyata mudah ya. Bisa gitu di Indonesia dilakukan.